Nih, kamu gimana? Rudi, berhenti. Lihatlah dirimu. Jerman sedang membuat rencana. Dan kau malah membakar otakmu dengan rumus-rumus ini. Kau bisa mati konyol, Rudi. Lihat retakan kecil ini. Jika retak saja, bisa menghilangkan 1000 nyawa manusia. Dan kita tidak tahu kapan besi itu menyerah dan terjadi. Lalu, apa harusnya denganmu? Biarkan orang barat itu yang memikirkan itu. Mereka punya uang. Mereka punya laboratorium. Justru itu, Li. Kita harus menjadi negara yang tidak hanya membeli. Kita harus jadi pencipta. Pencipta, Rudi, sadarlah. Bangsamu masih kelaparan. Dan rakyatmu masih mencari nasi di kampung halaman. Dan kau malah memikirkan benda di atas langit. Pergilah, Li. Bawa makananmu. Pergi dari sini. Biarkan aku menyelesaikan tugas ini. Ainun, apakah mau hidup seperti terus? Coba lihat teman-temanmu, bahkan itu dicat. Rudi jarang pulang, dia hanya mencintai angka-angkanya saja. Dia tidak mencintai angka-angka itu, Siska. Dia mencintai negerinya melalui angka-angka itu. Baginya, setiap variabel adalah solusi untuk bangsanya. Kau terlalu baik, atau mungkin kau terlalu percaya diri. Bagaimana jika mimpi itu tidak jadi kenyataan? Bahkan sayap besi yang dia agungkan itu tak terbang. Aku tidak merasa sedih, Siska. Karena setiap kali Rudi menggambar garis-garis di atas kertasnya, seperti dia mengumumkan pulau-pulau di negeri kita. Itu untuk masa depan kita semua. Rudi sangat beruntung memilikimu, tapi aku tetap pasien padamu. Jangan kasihan padaku, Siska. Kasihanilah orang-orang yang tidak punya mimpi. Meskipun aku sepi, tapi di rumah ini, mimpi-mimpi itu terasa hidup. Aku sangat bahagia. Ini gila, Rudi. Benar-benar gila. Bagaimana kau bisa menemukan ini di dalam kamar sempitmu, Rudi? Kau sungguh hebat. Terima kasih apresiasinya, Prof. Tapi saya akan tetap pulang ke Indonesia, ke Solo, ke tempat di mana aku berada, dan sebagai rakyat biasa. Sangat disayangkan, Rudi. Aku akan melakukan apapun agar kamu tetap bertahan di sini. Seperti beasiswa tambahan, posisi industri, apa saja. Eropa membutuhkan orang-orang sepertimu, Rudi. Maaf, Prof. Saya datang ke sini bukan hanya untuk dimanfaatkan oleh industri Eropa, tapi saya mengambil intisari ilmu-ilmu yang ada di Jerman, dan saya akan membawa pulang ke bangsa saya. Bukan di Jerman, tapi di Indonesia, bangsa Ibu Pertiwi. Baiklah, saya hargai keputusan keras kepalamu itu, Rudi. Saya berharap kamu tidak akan lupakan di mana tempatmu dan namamu, kecerdasanmu tumbuh besar di sini. Terima kasih, Prof, untuk jasanya. Saya tidak akan lupa.
Tapi langit saya ada di tempat lain. Pak, ini ada undangan untuk besok agar hadir di acara penerbangan pesawat perdana Pak Bibi ya. Kamu yakin besok berangkat? Kamu tidak menyesal melihat kegagalan Habibie? Tidak apa-apa, kita saksikan besok. Kita melihat apakah pesawat itu akan berhasil atau tidak. Baik, Pak. Red, kali ini gagal, karirmu bisa habis. Dia akan terbang, pasti terbang. Ainun, dia terbang, dia terbang. Aku sudah tahu itu. Sejak pertama kali kau mengatakannya padaku di depan teras rumah saat itu. Terima kasih Ainun, aku bangga sama kamu. Kalau saya datang jam 11 malam, dia tunggu dia dari jendela. Saya nggak punya bus atau saya nggak punya mobil, jadi atau saya jalan kaki atau naik bus. Kalau jalan kaki dia tahu saya datang di mana, dia tunggu. Walaupun dingin di luar, saya kedinginan lapar. Saya sampai di rumah, pintu dibuka, dia senyum. Hai, gimana harinya? Baik. Sudah makan? Belum, saya tunggu kamu. Lalu dia sediakan hanya ada ini, tapi kita makan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu melekat dalam segala sistem saya berpikir. Bagaimana saya melupakan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herenget Vanur Ramisrada. Saya memperani tokoh utama yaitu B.J. Habibie. Nah, pada film ini menceritakan yaitu suatu tekad Habibie yang sangat besar. Dia tidak ingin menjadi bangsa pemilik, tapi dia ingin menjadi bangsa pencipta. Maka dari itu, dia mencari ilmu sejauh mungkin dan membagi ilmunya terhadap bangsa kita. Serta rasa sayang B.J. Habibie terhadap istri tercintanya, almarhumah Ainun. Dari cerita ini kita bisa belajar cinta itu cinta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah. Saya berperan sebagai Ainun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramadan Harjo. Peran saya sebagai Profesor Meyer, dosen
B.J. Habibie. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Ghaffar. Saya dari 116. Saya menjadi pemeran Pak Menteri. Di Bang Wito Wibowo dari 116, saya menjadi tokoh populer. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafisa Nisa. Saya berperan sebagai Siska, sahabat dari Aini. Halo semuanya, Perkenalkan nama saya Nur Alfia. saya Alfira Salsabila. Di sini peranan kami adalah Membuat PPT dan Nama saya Abdul Aziz. Saya memperani asisten Prof Menteri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya berperan sebagai Arif, sahabat Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kantia. Saya sebagai tokoh figuran dan sebagai kameramen 4. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bima Putra Sinatria sebagai Hambali. besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini temani diriku. Kita bersandiwara. Halo semuanya. Cara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Walau pasti berlalu, biarkan saja kita ke sana selagi masih bisa bersama. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia.